Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan UAS game programming. Dosen Bapak Primadi Erlangga, MIT. Oke, langsung saja. Di sini saya gamenya adalah Super Mario ya. Adapun kelompok kami ada 3 ya, sudah dibagi. Dan di sini saya kebagian untuk player movement, untuk pengaturan playernya, player sprite render, dot animation, set scrolling, and animated sprite ya. Yang nanti akan saya jelaskan yaitu apa itu. Ya. Oke. Ini adalah script ya di sini ya. Ini script, nama scriptnya ya. Tapi untuk penjelasannya nanti ya. Oke, untuk di game saya Super Mario, di sini kita membuat sampai level 1 saja ya. Sampai level 1 saja di sini. Jadi setelah level 1 selesai gitu. Selesainya ketika dia menaiki bendera dan sampai turun itu ya. Saya lihat di sini di main kamera, taman menunya kita remove dulu. Nah ini sorry, pencet. Nah, ini bisa dilihat sampai ini asal bendera ini ya. Ini di sini terus selesai. Dia akan masuk secara otomatis nanti ya. Langsung masuk dan gamenya selesai. Nanti setelah gamenya selesai dia akan memunculkan back to menu saja ya. Ya menunya tadi menunya ini ya. Nah, menunya ini canvas. Nah ini ketika dipencet start dia akan start mulai gamenya. Ketika dia klik exit ada muncul konsol di sini ya, tombol ditekan exit kalau nggak salah keluar dari game, lupa saya kalau nggak salah itu ya, tapi itu bagiannya Mas Budi nanti mungkin. Oke, sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang kode dan sebagainya, tentang caranya, saya akan menerangkan gimana cara dia ini membuatnya ya, cara membuatnya ya, kok bisa banyak dan cepat gitu. Sebenarnya kita pakai prefab di sini ya. Tapi untuk membuatnya kita coba klik aset sini sprite ya. Sebentar, klik. Nah, sprite di sini ya. Ini untuk backgroundnya saja ya. Karena kemarin sudah kita membuat gimana membuat Mario-nya dan sebagainya itu nanti. Saya akan jelaskan fungsi-fungsinya ada nanti. Cuma ini kita membuat backgroundnya ya, supaya bisa lebih cepat lah ya backgroundnya. Oke, yang pertama kita di sini siapkan ini bus 1, ngelek bentar, bus 2, bus 3, cloud 1, cloud 2, cloud 3 ya, yang dia enggak ada box collidernya ya. Tuh. Kita blok semuanya ya di sini ya. Untuk sorting layer kita buat sorting layer di sini namanya background ya. Buat ya, sorting layer, terus buat background, terus kita atur dia ke layer 0 ya. Di drag ke atas ini bisa. Nanti klik plus, terus buat background, terus di drag ke atas. Jadi background. Setelah selesai kita kembali. Ya, kita kembali, terus diisinya order layernya diisi 0 ya. Ini diisi background. Dah, cukup itu saja untuk pengaturannya. Simple ya. Ini ya. Kalau sudah blok semuanya, taruh di prefab ya, supaya menyimpan ya tatanan yang tadi kita lakuin gitu. Kita masukkan ke sini. Nah ini karena saya hapus aja ini ya. Oke, yang kedua yaitu kalian harus ngatur
blok ya. Nah, sebut aja kita blok ya. Blok itu mereka yang kayak batu ya, baik yang disundul, baik yang cuma buat batu doang, buat pijakan ya. Di sini juga ada underground block juga. Nah, di sini dia ya, di sini saya sudah menyiapkan gitu loh ya, sudah menyiapkan untuk sorting lainnya default, cuma order ini lainnya 5. Kok bisa 5 gitu. Ini sudah saya siapkan settingannya ini. Nah, ini hati untuk saya besarin. Nah, untuk background ya, backgroundnya itu 0 ya, dengan sorting layernya 0. Nah, yang lainnya ini ya, power up itu seperti jamur ya dan sebagainya. Flag itu 1, enemies 2, Mario 3, Peps block ya. Tapi ini semua default. Oh, yang ini default. Default. Itu. Bukan yang sorting lagi background, yang cuma background cuma ini 1. Gitu. Oke. Background terus tambahi. Ini kita tambahin box collider 2D. Ya. Terus kita tambahin di sini nah di sini display renderer itu tile ya. Dah gini doang, dah gini doang ya. Dah. Kenapa saya pakai tile ini enak banget ya, nanti ya kita nanti buktikan ya, enak banget. Oke. Kalau sudah semuanya ya, udah kayak box collider ya sama spark render, kita masukkan sini ke prefab. Nah, karena saya sudah selesai. Nah, selanjutnya yaitu untuk flag dan castle sama pipe ya. Kita coba pipe di sini, pipe-nya pipe bottom dulu sama pipe top ya. Pipe top sini, sorry. Tuh pipe top. Nah, nih, dah. Ya. Nah, di sini kalian ketik nanti aja namanya pipes itu aja, top. Pipes ya. Terus kita masukkan dua-duanya ini. Namain aja top. Terus yang ini namain aja bottom. Ya. Oke. Selesai. Ya. Di dua ini pipe tadi ukuran 4 ya. Di belakangnya background. Di belakangnya blok. Di atasnya blok, maaf. 4 ya. 4, terus kita kasih box collider 2D ya. Tinggal yang bottom ini ya kita arahkan ke bawah. Arahkan ke bawah sekitar segini, berapa ini? Oh ya, ini kasih 0 semua itu ya. 0 semua. 0 semua ya. Jangan lupa sumbu-sumbunya ini kasih 0 ya. Sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Foldernya juga 0 semua ya. Jadi supaya enak nanti kita hitungnya. Tuh ya. Maaf. Bottom kita arahkan ke bawah ya. Ya Allah, pencet. Bottom arahkan ke bawah ini berapa ini? Ya sekitar 1 lah ya. Susah ngitungnya, 1 selesai. Nah, tuh ya, 1 ya. Oke. Terus kenapa gue tadi pakai tile ya, untuk bricknya ya. Ini juga tile supaya enak gitu ya, kita lihat enak. Untuk W-nya kita pancet masih sama, height-nya kita kasih 12 ya. Nah, langsung bisa banyak. Nah, kita ini berapa? Ya, kemungkinan 5. 7 6,5. Nah, itu ya. Kalau bisa pakai ini ya, teman-teman. Ya, karena enak ya. Kalian nggak usah ngatur presisian ya.
Tapi jangan lupa ketika kalian menggunakan tile ya, ini ilmunya, ketika kalian menggunakan tile ya, kalian klik box collider ini supaya melihat di mana titik dia hijaunya ini. Nah ini dia titiknya di sini ya. Ini dia akan ya titik box collidernya di sini gitu ya. Jadi ya harus samain widthnya 2, di sini x-nya 2, y-nya 12 tuh. Jadinya penuh semua tuh ya. Udah selesai. Kalau selesai kita masukkan ke prefab. Karena di sini saya sudah hapus. Tuh. Terus yang selanjutnya yaitu pap yang untuk dari underground ke atas gitu ya. Dari underground ke atas itu ada. Nah, dari underground ke atas itu ada papnya. Kita pakai pap ini sama bottom ya. Nah, oke, di sini sudah. Sini kalian lihat sumbunya. Oke, kalian create empty, namanya pipe connection. Nah, kita masukkan dua-duanya. Ini konektor. Ini bisa. Terus ini apa ya? Tunnel aja kali ya. Tunnel ya. Dan jangan lupa ini sumbunya dinolkan dulu semua ya. Soalnya kadang defaultnya itu agak resek. Nah, konektor juga. Tuh ya, dah. Oke. Hal pertama adalah kalian konektor ini ya, kalau saya sih lebih mudahnya saya paskan ya di sini ya 0,5 kali ya. Paskan di grid ini lah. Di grid kalau nggak kelihatan ini grid. Di gridnya ini saya paskan biasanya ya supaya lebih enak. Terus ininya ini berapa? Terus kita tunnelnya kita atur set. Gitu kan? Berapa ini? Oh, 1. Tuh ya, ke atas. Nah, oke. Oke, di sini konektor dan tunnel ya, tunnel maksud saya. Ditambahin rigid body, box collider ya. Box collider ininya 4 ya. Oke. Ya. Oke, di sini lanjut ya. Di sini kalian ini buat, karena ini kan nanti kan buat sambungan ke atas kan. Seharusnya ini 12 kan panjangnya kayak tadi yang pipe tadi kan ya. Tapi karena ini satu grid ini sudah 1, jadi cukup 11 saja. Satu pipe ya. Kita tile kayak biasanya tadi 11 ya. Kita taruh di sini ya. Berapa ini? Oke, 8. Kebanyakan 7,5 guys. Dah. Nah, ketika tile jangan lupa kalian di box collider ya, juga 11 ya di sini. Jangan lupa. Soalnya kalau kalian lihat nih di edit collider, nah tuh muncul. Oke, yang selanjutnya ini ya. Kita di sini kan ya, kita cek collidernya. Oh, ternyata penuh ya. Tapi kita tidak membutuhkan yang di sini. Ya, jadi kita membutuhkan 2 box collider ya. Ini 2. Nah. Offsetnya coba kita lakukan dikit sini, set. Pasin sini, set. Berarti 1 kali. 1. Nah, pasti ya. Ininya seharusnya dia ke bawah dikit. Nah, apa ini? 0,5 tuh ya. Nah, tinggal sini. Nah, tinggal kita bentuk sininya. Nah, kita tambahin box collider lagi. Tuh kan. Collider lagi dengan radius 2/3 ya. 2/3 di sini. Kita tambahin ke samping. Nah. 22 kalau nggak salah. Maaf, 1.
ininya 3. Nah. Bentar, ini 0,5 masih ya. Bentar, saya lupa revive-nya berapa ya, kemarin udah buat. Ini ya, saya sudah buat ini, lupa kemarin. Nah, ini 22 sama 23 ya, 22 sama 23 ya, saya buat juga sama ya. Lupa itu kemarin. Konektor ini 0 ya. Sudah. Bentar ya, bentar saya lupa. Nah, berarti titik 2 0,9 ya, screen lah ya, 0,9 atau 1 bisa tuh ya. Oke, kita save ya, kita save. Jawabannya ini ya, offsetnya 1 sama 0, x nya 2, y nya 3 ini. Oke, kita masukkan sini di prefab nanti, karena saya sudah, saya hapus. Oke. Oke, untuk flagnya saya jelaskan langsung ya, supaya menghemat waktu. Kalian masukkan ya di aset. Untuk ininya di ini ada flagpole sama hard block. Hard blocknya kalian ambil dari prefab boleh, gitu ya. Tata sampai kayak gini ya, pole kayak gini ya tatanya. Nah, bloknya di bawah, polnya di atasnya blok, terus benderanya paling atas ya. Oke, seperti itu. Terus kalian membuat sebuah game object baru get empty ini dengan flagpole. Kalian masukkan ya flag, terus polnya sama hardblocknya di sini gitu ya. Hardblocknya nggak ada settingan, di pole tidak ada settingan ya, tidak ada settingan, cuma di flag. Nah, di flag ini ada settingan untuk mengganti order layernya jadi 1 gitu ya. Oke. Itu di flagpole di sini dia nambahin box collider 1 ya, box collider 1. Terus kalian harus membuat ini. Nah, di sini. Nah, dari bawah ke atas ini. Lihat hijau-hijaunya ini ya. Nah, ini dari bawah ke atas ini ya. Sampai ke pentolannya ya. Oke. Hapus. Yang terakhir ada castle. Nah, castle-nya ya cukup. Castle-nya seperti ini, maaf. Di prefab yang terakhir adalah castle ini ya. Kita lihat castle-nya sprite. Nah, di sini
cuma nambahin, enggak nambahin apa-apa di game objeknya, nambahin yang game objek kosong ya, kalian tambahin sendiri di sini create empty, terus masukin sprite-nya ke castle ini, terus diberi nama sprites ya, castle-nya ya, kalian nambahin ini voxel dirinya, cuma di pintu ini saja kok ya, cuma di pintu ini saja ya. Untuk opsinya seperti ini ya, seperti biasa kalian 0000 semuanya, jangan lupa di 0000 semuanya, baru kalian tata box collidernya ya, tuh ya. Oke, seperti ini. Oke, untuk kelanjutannya ya, coba ini kita tata ya, kita tata sama brick ya, sama ya, tatanya pakai tile kita ya di sini ya. Nah, kita tataran bawahnya ya, tataran bawahnya ini kita coba bikin. Nah, ini tataran bawah ini. Stage. Nah, di sini saya hitam. Nah, hitam ini dia buatnya di sini. Kita klik di sini ya. Kita klik ya. Saya pakai ini. Create 2D sprite. Kita pakai square. Ya, square-nya nanti beri warna hitam. Nah. Maaf ini enggak semuanya supaya menghemat waktu ya. Tapi enggak apa-apa lah ya. Di ground block ya, kalian klik draw mode, tile, height-nya kalian beri 2, width-nya terserah 15 atau berapa ya, banyak boleh ya. Oke, kalau saya sih 20 kali ya, 20 kali ya. Nah 20 kan enak gitu loh. Oke. Nah itu kelihatan ya, 20 ya. Terus di sini ya, di punya saya di sini saya sudah cari ya ada gridnya, jadi penataan saya nggak ngawur, supaya enak natanya gitulah intinya ya, ada gridnya ya. Jadi kalian grid 1 di mana 0 ini, kita coba seperti inilah ya, set, nah ya, nah ya, kita tata set, nah gitu ya, enak ya. Oke, gridnya di sini. Oke, coba kita pasang dari prefab ya, prefab. Bricknya kok, maaf tadi dari spread ternyata. Ya, width-nya 2, width-nya 20 ya. Oke, sudah ya. Nah, kelihatan ya. Terus kita masukkan aja bus ya. Oh ini gunung di sini gunung ya. Gunungnya tuh 000 ini. Bayangin ini 00 ya. Ini 00, ini 1 sumbu Y 1 sumbu X 0 ya di sini. Cepat sini aja ya. Kok bus, sorry. Salah pasang. Masukin hill ya. Hill di sini di 1 2 3 4 5 ya, 5 inian, 5 grid 1 2 3 4 5 ya, hill 2. Nah ini oke, nanti cukup gitu doang datanya, gampang ya untuk background ya. Terus di sini kok ada ini, oh kita masukin aja nih, grid berapa, 12, dihitung dari sini, bla bla bla, 12 ya, sama 12, anggapan aja 12 inilah ya. Saya mudah ya, saat ini. Oh di atasnya ada ininya, ada mystery blocknya, di atas aja atas sini. 1 2 3 dihitung, 1 2 3 di sini ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4 di sini berarti ya. Tinggal kita tata aja supaya pas. Oh gridnya ternyata lebih dikit, berarti 8,5. Nah itu doang kok. Ininya oh kurang, berarti 4,5 kemungkinan ya. Kita kemungkinan aja. Nah udah pas enter. Seperti itu sih cara kita buatnya ya, cepet. Nah untuk pipe-nya ya tinggal kita masukin aja pipe-nya ya. Tuh ya. Makanya kenapa kok dia di nomor 4 ya, karena supaya dibalik ini di atasnya blok, di bawahnya blok maksudnya ya.
Mana tadi? Saya bawa kemana? Oke ya, seperti itu ya. Oke, cukup penjelasan dari saya tentang mengenai bagaimana cara buatnya. Di sini juga sudah ada gridnya. Saya akan langsung lanjut ke fungsi-fungsi script yang ada di sini ya, di project saya aja. Oke. Oke, ini saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ini ya, tentang script ini ya. Dari player movement, player sprite renderer, dot animation, size scrolling, dan animated sprite ya. Itu adalah kode saya, script saya di sini ya. Nanti di ini ya, khususnya saya akan menjelaskan tentang Mario-nya di sini ya. Yang selain itu akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Nah, di sini Mario ya, di sini saya membuat sebuah game object di mana di dalamnya ada Mario Small dan Mario Big ya. Berarti ada dua itu. Karena nanti akan ada animasinya supaya dia ketika ada jamur membesar gitu ya. Terus dia bisa berlari ya. Itu kan menggabungkan tiga gambar ya. Di game object Mario di sini ya, usahakan tagnya player ya, dan layernya player ya. Oke, itu ya. Untuk ini kenapa kok ini, karena nanti akan dipanggil itu ya, nanti akan dipanggil pas dia collision ke yang lain dan sebagainya ya. Di Mario ini dia ada komponen yaitu rigid body, kapsul collider. Kok kenapa pakai kapsul? Nah, karena dia lebih enakan pakai kapsul ya, karena dia tuh lihat ya, saya lihat ini nah tuh enak ini, dia lebih kayak kalau dia pakai box atau kotak itu nyantol kayak kemarin nyoba sempat nyantol juga, ternyata enakan pakai kapsul di sini ya. Terus di rigid bodinya ada material no friction. Nah, apa itu no friction? No friction itu supaya secara simpelnya gini, dia pergerakannya lebih halus lah ya, lebih enak aja, itu no friction. Kalau diklik, nah ini saya dibuatnya di asset material. Nah, aslinya ini ada frictionnya ini ya, saya dinolkan semuanya aja supaya enak ya, supaya enak gitu ya. Jadi jalannya tuh mulus gitu ya. Ketika dia berkolusi dengan yang bawahnya ini juga, ketika dia berkolusi dengan ini tuh, ketika ada tabrakan dengan ini dia enak gitu ya. Saya pakai material, saya tambahin no friction di rigid body dan kapsul collidernya gitu ya. Terus di scriptnya ada ya, di sini ada, bentar saya kecilin, ada player ya gitu ya, player, terus player movement, dead animation ya. Oke, saya nanti akan jelaskan ya. Terus di small sama big ini sama kok, small sama big sama ya. Di tagnya sama layernya sama, harus ada playernya. Tuh scriptnya ada dua, sprite player sprite renderer dan animated sprite ya. Keduanya ini berkesinambungan ya. Jadi ketika dia sprite renderer ini ya, ketika dia idle atau diam, dia akan memunculkan diam ya, diam di tempat gitu loh ya, diam di tempat ya, idle ya. Di sini saya idle. Terus jam itu berarti melompat, dia pakai sprite-nya yang melompat. Sprite itu gambar slide nya dia pakai yang slide-nya dia yang pakai gambar slide. Terus run-nya dia ngambil script dari big ya, maaf kok big maaf, ini karena di ya, kalau di small namanya ya sama aja ya. Dia ngambil script dari animated sprite ya, dimana di animated sprite sudah ada elemen 3 elemen ya, run 1, run 2, run 3 ya. Ada di sprite saya, ada kok di sini kok. Dah, ini saya bukakan ini. Ini Mario ini lari-lari semua ini.
Mario lari 1 2 3 ya, 1 2 3 ini melompat itu ya, jadi seperti itu ya. Oke, langsung saja ke penjelasan skrip ya. Jadi skrip saya ya, pertama yaitu floor movement ya. Di sini ada apa nih, private kamera, main kamera, rigid body ya. Ini main kamera untuk mendeteksi batas layar ya, batas layarnya itu mainnya. Ini untuk hanya deklarasi aja ya, deklarasi komponen aja gitu. Terus yang kedua yaitu private vector 2 velocity ya. Ya, di dua ini adalah variabel gerakan ya. Jadi untuk velocity ini kecepatan gerakan horizontal vertikal ya. Terus input aksisnya yaitu input horizontal dan tombol kiri kanan ya. Tuh. Terus langsung ke parameter gerakan. Parameter gerakan ini ada 1 2 3. Kepencet. Parameter gerakan ini ada ini 3 ya. Nah, di sini ada speednya, terus tingginya berapa dia melompat, nah terus jam time-nya ya. Waktu dia kembalinya ke bawah itu ya. Terus public vote ya, di sini ada rumus fisika ya, di sini ada rumus fisika dulu ya. Ini berhubungan dengan lompatan gravitasinya ya. Oke, itu ini adalah kondisinya. Jadi ketika grounded ini menyentuh tanah, jumping ini ketika melompat, running ini ketika lari, sliding ini ketika dia bergerak kanan ya, atau bergerak ke kiri ya, karena ini ada ini ya. Terus yang selanjutnya yaitu falling ya, atau jatuh. Terus lanjut, yang penting itu di sini nih. Langsung ke ininya aja ya. Jadi kita ngambil horizontal movement di sini ya, fungsi horizontal movement. Oke. Nah, di horizontal movement di sini ada, sebenarnya ini sudah sih kemarin. Input aksis ya, input ya, tombolnya ini nanti apa tuh ya. Terus move toward ya, nih tuh, inilah ini supaya gerakannya lebih halus aja. Ini adalah untuk ngecek dimana dia nabrak supaya dia juga nggak nembus dinding gitu ya. Check if running in the wall. Terus selanjutnya flip ini dia di sini untuk ketika dia ke kanan arahnya gambarnya ke kanan, ketika dia ke kiri arahnya gambarnya ke kiri gitu ya. Jadi nggak kaku lah nanti ya. Terus lanjut di ini saya nggak semuanya ya, karena kalau semuanya banyak banget ya, banyak sekali ya. Sesimpel mungkin ya. Jadi di private on collision ya, ini ya. Ini penting ya di sini ya, ketika dia ya menginjak musuh ya, kepala musuhnya, animenya ya, di sini ada Goomba sama Koopa ya. Kalau Koopa itu yang kura-kura, Goomba itu yang warna merah itu ya, kayak Tuan Crab. Itu ketika dia menginjak kepalanya dia melompat gitu, ada bounce-nya pung gitu ya. Nah di sini juga ketika dia nabrak atap ya, nabrak atapnya gitu. Ini atapnya dia ke atasnya dia ya, natap yes, Y-nya itu melompatnya nggak sampai dia sampai
nggak tembus lah pakainya ya, begitu ya. Oke, lanjut ke player sprite renderer ya, di sini ya. Sebentar saya cek videonya. Oke, aman. Player sprite renderer ya. Di sini saya cek dulu sih. Tadi soalnya nggak kerekam. Oke, player sprite renderer ya. Oke. Di fungsi ini ya, mengatur sprite karakter agar berubah sesuai dengan kondisinya. Ya, ada idle, diam, run, jump, slide. Ya, tadi yang ini. Maaf, yang ini. Mencet. Yang ini. Nah, ini. Ya. Oke. Tuh ya. Berbahasa ini deklarasi variabel di sini ya. Terus di fungsi aweb mengambil komponen dari player movement dan sprite renderer ya. Tuh. Terus di fungsi lain update ini, let update ini mengaktifkan animasi run jika player atau pemain sedang berlari gitu ya. Nah, di sini jika dia melompat maka ditampilkan melompat. Jika dia sedang slide ya, atau berhenti ngerem bahasanya, itu dia akan aktif slide. Ketika dia running, ketika dia diam ya, mengaktifkan idle gitu ya. Simpel kok, sini nggak ono ya. Dah cukup itu sih. Selanjutnya yaitu di animate sprite. Nah, ini dia animasi berlarinya ya, berlari ya. Tadi di sprite ini sudah ketika dia melompat sudah, slide sudah, idle, diam sudah, tinggal larinya ya, larinya saja gitu ya. Di larinya ini ntar animated sprite. Oke, di sprite bentar. Public sprite. Nah, ini di sini nanti ya. Ini nanti bisa diisi dengan itu apa? Foto-fotonya, apa gambar-gambarnya nanti ya. Berisi gambar-gambar frame yang nanti bisa dianimasikan gitu ya. Terus di frame rate. Nah, frame rate ini waktu delay yang diatur antar framenya ya. Berarti delaynya dari satu gambar ke gambar yang lain ya, gambar berpindah itu ya, frame rate. Nah, di sini sprite renderer ya, yaitu komponen yang digunakan untuk menampilkan sprite-nya. Nah, karena dia akan dimasukkan di sprite renderer ya, di sini ya. Ini dimasukkan ke sini tuh ya. Tuh. Terus di fungsi on enable ini ya, di sini dijelaskan fungsi animate ini animate ya akan dipanggil berulang-ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu ya, oleh frame rate-nya gitu. Kalau on disable ya, menggantikan pemanggilan fungsi animate-nya gitu ya. Fungsi animate-nya ini ya. Oke, sudah. Ini terus lanjut ke set scrolling ya. Set scrolling kamera. Nah, kamera ini sebenarnya sudah saya pernah ituin ya. Apa? Yang kemarin UTS sini ya diatur seperti biasa. Ya, variabel utamanya ya ada trinket object gitu ya. Di sini juga height-nya ya. Ketinggian kamera di atas tanahnya 6,5 f. Ini bisa diatur kok nanti kok. Bisa diatur kalian sendiri, bisa. Underground-nya 0,9 sebagainya ini ya. Di light update ya, fungsi di bawahnya ini adalah
setelah semua pergerakan objek selesai diupdate, supaya juga kameranya mengikuti posisi terbaru dari player. Logikanya gini, kalau kamera bergerak maju ke kanan mengikuti player ya, tapi tidak akan mundur ke kiri gitu kan. Artinya kalau player balik ke kiri ya, kamera tetap stay di posisi paling kanan yang sudah dicapai ya. Jadi nanti dia geraknya itu saya coba di sini ya. Mereka jalan ke kanan ya, kamera akan mengikuti ke kanan dan tidak balik ke kiri ya, karena di gamenya nggak gitu kan, kayak nggak bisa balik gitu ya. Tuh, oke, seperti itu ya untuk segmen. Terus lanjut ke player. Di player ini untuk mengatur status karakter ya, ya mungkin dari kondisi dari kondisi ukuran gitu kan, dari mati atau hidupnya dia, death animation tuh nanti ada death animationnya saya. Terus efek dari star power ya, di sini ada efek dari star powernya. Ini star power itu ketika dia dapat bintang dia bisa musuhnya kebal ya, dia kebal, Mario nya kebal tuh. Oke. Jadi penjelasan skripnya yaitu ini ya, public capsule collider ya untuk fisik collidernya ya, untuk komponen utamanya ya, ini movementnya untuk kontrol gerakan playernya dan animasi saat mati, ini death animation. Terus sprite renderer di sini dipanggil juga ini untuk mengecek status kondisi playernya ya, berarti untuk big, small, big, dan ketika dia aktif renderer sedang aktif ditampilkan gitu. Terus status kondisi playernya di sini ada cek apakah sedang besar atau sudah mati ataupun dia powernya besar gitu lah. Jadi ketika dia kadang itu kecil ya, terus besar, nah, terus kecil lagi ya, itu di sini ya. Cek di sini ya. Jadi kan nggak besar terus, ketika dia ada tabrakan dari monster kecilnya, dia itu kembali ke kecil ya, dan akhirnya mati di sini ya. Terus langsung saja di public void hit ya, saat kena musuh ya. Tapi jika dia ya tidak sedang mati atau jika dia tidak sedang berada di mode kebal ya, bahasanya seperti itu. Jika dia big maka kecilkan sering, tapi ketika dia kecil maka dia mati. Itu ya, simple sekali ya. Terus di public void dead ya, di sini saat mati gitu kan. Matikan semua sprite ya, terus nyalakan animasi matinya ya. Dan ketika dia mati 3 kali dia akan reset level itu berada di teman saya ya, kalau nggak salah di game manager ya, itu ada reset level. Di situ sudah saya tulis reset levelnya adalah dia kembali ke level awal. Kembali ke awal ya. Bisa game over lah, bahasanya game over, tidak bisa retry atau bisa ke menu awal gitu kan. Terus grow ya, grow itu jadi besar. Nah, jadi besar ini ya di sini. Terus cara cepatnya mengambil waktu kayaknya kebablasan saya menjelasin. Terus shrink ya, ini jadi kecil ya. Jadi kecil ya semuanya. Scale animasinya jadi kecil. Ini juga. Terus di scale animation ya, di sini mengatur blink ya, blink kedap-kedipnya itu 0,5 ya, 0,5 detik, lalu aktifkan sesuai dengan kondisi akhirnya ya. Kondisi akhirnya apa gitu kan, small atau big ya, tergantung ya.
Terus di star power di sini efek star power ini efek bintang ya. Jadi ketika dia dapat bintang dia kebal itu ya. Di sini jalankannya selama 10 detik ya. Dan di sini maaf. Nah, ini. Di sini dia bisa mengubah warnanya gitu kan. Warnanya menjadi random ya, 4 warna. 4 warna, banyak warna ya, random color ini ya. 0F1 1 2 ya. Oke. Ini kalau nggak salah 4 deh, 4 warna deh. Saya lupa. Maaf. 4 warna ya. Setiap 4 detik itu kembali ke awal warna kalau nggak salah. Lupa. Itu 2 3 4 2 3 4 itu ya. Ini saya lupa di sini. Mohon maaf. Oke, lanjut terakhir date animation ya. Di date animation ini secara cepatnya di sini ya. Fungsi reset ya. Ini otomatis jalan saat komponen ditambahkan ke editor Unity ya. Terus mengisi sprite rendernya dengan game object ini ya, reset. Terus ketika on enable ini ya, on enable ini dijalankan, dia adalah akan ganti sprite ke gambar yang mati itu ya. Matikan collider dari pergerakan dan jalankan animasi kematian ya. Animasi kematiannya gimana? Dia kan gini kayak ini nih. Ini saya lupa ini. Nah, ini. Dia animasinya ini di sprite, terus di sini. Ini nggak bisa besarin ya. Nih. Dia matinya kayak kecil terus nemplek. Gitu kayak nemplek apa? Ngepletnya. Kayak jadi nyiprut apa itu. Nah, itu bahasanya. Nah, itu ya. Animasinya itu. Terus di update sprite nih di sini ganti sprite jika gambar mati jika tersedia ya, jika tersedia tuh ya. Intinya dia ngadut sprite-nya supaya jadi mati tuh. Nah, ini penting yang di sini ya. Ini yang paling penting disable basic ya. Jadi di sini ketika dia mati ya, dia semua dimatikan itu fisiknya ya. Mulai dari collider dengan blok, mulai dari collider dengan pipa ataupun dengan monster ya. Itu ya. Itu ya. Itu seperti itu ya. Oke, yang terakhir yaitu fungsi animate ya, untuk efek kematiannya ya. Jadi awalnya dia itu akan lompat ke atas gitu kan, lalu tarik ke gravitasi ke bawah gitu ya. Nih, ke atas dan ke bawah ya. Dia akan berjalan selama 3 detik ya. Tuh. Cara kerjanya secara umum ya, ganti sprite jadi sprite mati, terus matikan collider dan fisiknya semua, terus jalankan animasi meloncat lalu jatuh, udah selesai. Seperti itu ya. Oke, jadi cukup itu mungkin penjelasan dari saya ya. Mungkin kalau di play ini saya play ya sebentar, karena biasanya lemot kalau saya play. Tunggu ya, nanti akan saya cut kok, saya cut. Oh cepet ini cepet. Nah nih. Nah ini pencet. Nah ini ketika musuh tep, nah itu jatuhnya. Nah itu dead animation ya, dead animation.
Terus ketika dia melompat ke ini, aduh mati. Terus ketika dia ini melompat ya, ketika dia menyentuh tetep, nah itu dia kembali ke bawah tuh ya, ketika dia menyentuh bloknya ke bawah tuh ya. Nah, ketika dia menabrak enak loh tuh ya. Kalau saya kemarin pakai book itu nyantol di sini itu. Ya, ini enak. Nah, itu enaknya lemasnya itu. Dan ketika dia mati sampai 3 kali, nah, ada game over ya. Game over di ini game manager nanti ada retry atau back to menu. Kalau back to menu ya kembali ke menu. Wow. Oke, cukup itu saja dari saya ya. Ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.